Kita gaskan lagi bosku. Bab 33-34. Montir cantik milik CEO. Masa sekarang. Aku menjauh bukan karena ingin memutus pertemanan denganmu, Yurika. Aku hanya ingin menepis perselisihan, perdebatan dan rasa tidak nyaman dalam hatiku. Namun jauh di lubuk hatiku yang paling dalam, sungguh aku sudah memaafkanmu. Setelah cukup lama merenung dan mengenang masa lalu di balkon kamarnya, Alexandra pun kembali masuk ke dalam kamar untuk kembali beristirahat, karena besok dia yakin pekerjaannya akan jauh lebih sibuk dari hari ini. Di tempat dan waktu yang berbeda. Sudah sejauh mana persiapan launching produk baru kita? Tanya Tuan Peter pada putranya, Leonardo. Mungkin tinggal 40 lagi, Dad. Itu namanya masih jauh dari siap, Leo. Memang ada masalah apa? Rasanya ini terlalu berlarut-larut. Minggu depan produk itu harus sudah siap dipasarkan. Leo bimbang. Kalau produk yang dimaksud itu selesai dalam waktu 3 hari ini, itu artinya dia akan kehilangan sosok pegawai berkompeten seperti Alexandra. Tapi jika produk itu tidak selesai, maka para pemegang saham di perusahaannya pasti akan komplain, dan tentunya itu tidak bagus untuk keberlangsungan perusahaan mereka juga. Sorry Dad, untuk saat ini aku tidak bisa memberitahukan alasannya, kenapa sampai saat ini produk itu belum selesai. Tapi yang jelas aku akan pastikan promosi dan pemasaran produk baru kita akan selesai sesuai waktu yang sudah disepakati dengan para investor. Tuan Peter menjadi penasaran, biasanya Leo akan bisa menjawab pertanyaan yang dia ajukan mengenai perusahaan, tapi sekarang, putranya itu seolah menutupi sesuatu. Ada apa sebenarnya? Tanya Tuan Peter dalam hatinya. Mom, tadi kamu ke perusahaan, kan? Tanya Tuan Peter pada istrinya. Setelah berbicara dengan Leo tadi, Tuan Peter pun memilih untuk langsung menemui sang istri di kamar pribadi mereka. Ya, kenapa? Tanya Nyonya Inara yang tengah sibuk memakai skincare malamnya dan duduk manis di meja rias super mewah miliknya. Sepertinya ada sesuatu yang terjadi dengan putra kita. Nyonya Inara masih terus melakukan aktivitasnya, dan belum fokus dengan pembicaraan yang dimulai oleh sang suami. Sayang, kamu mendengarkanku, tidak? Tanya Tuan Peter lagi saat wanitanya itu belum juga menjawabnya. Nyonya Inara pun menoleh, dan seketika itu juga Tuan Peter menahan tawanya melihat wajah sang istri yang sudah tertutup masker. Pantas saja. Ya sudah kita bicara lagi setelah kamu selesai, Kap. Tuan Peter mengecup singkat pucuk kepala sang istri seraya mengusapnya dengan lembut. Namun yang terjadi, pembicaraan yang seharusnya dilanjutkan ternyata malah tertunda, sebab Tuan Peter tertidur saat menunggu sang istri, selesai dengan rutinitas yang memang selalu memakan waktu yang lumayan lama itu. Keesokan paginya. Mom, Dad, hari ini aku tidak sarapan. Ada pekerjaan yang harus segera aku selesaikan. Ujar Leo saat tiba di meja makan. Pria tampan itu sudah rapi dengan setelan jas yang berwarna senada dengan dasi yang sudah melilit sempurna di kerah baju kemejanya. Tunggu. Ada yang ingin Momi tanyakan padamu. Saat Leo hendak beranjak, Nyonya Inara sudah lebih dulu menahannya. Bagaimana pertemuan kamu dengan Fanya 2 hari yang lalu? Ya, kemarin tujuan Nyonya Inara ke perusahaan sebenarnya untuk menanyakan hal tersebut. Namun dia melupakan tujuannya itu saat melihat ada kejanggalan antara sang putra dengan pegawai wanita itu. Mom, bisa tidak jangan sebut nama wanita itu lagi. Aku sudah bilang, aku tidak mau melanjutkan kencan buta itu. Cek, kamu itu mencari yang seperti apa lagi sih, Leo? Fanya itu seorang model dan dia juga dari keluarga berada. Atau jangan-jangan sebenarnya kamu memang tertarik dengan pegawai wanita itu? Pegawai wanita? Beo Tuan Peter yang sejak tadi hanya menyimak, pegawai wanita yang mana? Sekretarismu. Kalau memang aku tertarik padanya, memang kenapa? Seharusnya itu tidak jadi masalah, kan? Brak.
Nyonya Inara terbawa emosi sampai tanpa sadar menggebrak meja makan. Tentu saja itu masalah. Dengar Leo, Momi tidak akan pernah setuju. Momi tidak mau memiliki menantu hanya seorang montir. Setelah mengatakan itu Nyonya Inara pun pergi ke kamar, dengan penuh amarah meninggalkan Leo dan suaminya, yang masih terkejut dengan respon wanita itu yang tiba-tiba meledak-ledak. Ikut ke ruangan Dedi. Kamu harus jelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Melihat sang istri begitu marah, untuk pertama kalinya membuat Tuan Peter pun harus langsung mengambil sikap. Leo menatap datar kepergian Momi dan Dedinya. Namun dalam hati Leo, ini pasti akan sulit, jika Mominya tidak setuju maka otomatis Dedinya pun akan sependapat dengan wanitanya itu. Siapa karyawan yang dimaksud Momimu tadi? Tanya Tuan Peter saat Leo sudah berada di ruangan pribadinya. Tidak ada. Momi hanya salah paham. Jawab Leo dingin. Tidak mungkin Momimu salah paham. Pasti ada sesuatu yang terjadi kemarin antara kamu dan karyawan itu, kan? Leo diam 1000 bahasa. Bukannya Leo pengecut, namun Leo pun belum bisa menjelaskan apa yang terjadi pada dirinya sendiri selama beberapa hari ini. Yang jelas waktu, hati dan pikirannya sudah tersita oleh satu nama yang mampu membuatnya melupakan cinta pertamanya selama ini. Tadi Momimu bilang dia seorang montir. Jadi yang dimaksud Momimu itu bukannya sekretarismu, si Aleta itu. Leo menggeleng cepat. Jelas saja Leo menolak untuk berterus terang, yang ada jika dia bicara jujur, maka sesuatu yang buruk akan terjadi pada Alexandra dan Leo tidak ingin hal itu sampai terjadi. Tidak ada. Sungguh. Dia hanya karyawan biasa dan kebetulan dia juga satu-satunya karyawan kita yang kompeten, Dat. Baiklah. Jika kamu tidak mau mengatakannya, hari ini Dat akan ikut denganmu ke perusahaan. Dat ingin tahu seperti apa pegawai wanita yang dimaksud Momimu itu. Dek, astaga, pasti hari ini aku tidak bisa leluasa bertemu dengan dia. Leo semakin frustasi membayangkan tidak akan melihat gadis itu hari ini. Padahal semalaman Leo sudah dibuat tidak bisa tidur, karena terus memikirkan bagaimana caranya agar Ale tidak mengundurkan diri dari perusahaannya. Setelah pembicaraan yang cukup panas dengan Mom dan Dedinya, Leo yang sudah dijemput Angga pun segera naik ke dalam mobilnya. Apa kau punya nomor ponsel Alexandra? Tanya Leo sesaat setelah Angga melajukan kendaraannya. Beruntung datnya itu memilih untuk naik yang berbeda dengan Leo dan Angga, jadi Leo bisa leluasa membicarakan Alexandra dengan asisten pribadinya tersebut. Maaf, Tuan. Saya tidak punya. Atau Tuan mau saya mintakan pada personalia? Tanya Angga. Leo mengangguk dengan wajah datarnya, baik, Tuan. Setelah menempuh perjalanan kurang lebih 30 menit, akhirnya mobil yang dikendarai Angga pun tiba di depan perusahaannya. Leo turun lebih dulu sebelum Angga membukakan pintu, sebenarnya ini masih terlalu pagi untuk Leo datang ke kantornya, namun dia sengaja melewatkan sarapan hanya untuk segera bertemu dengan Alexandra. Dek. Matanya tertuju pada seseorang yang datang dengan motor gedenya. Leo pun mematung di tempat, memperhatikan seseorang itu dengan seksama. Motor itu. Batin Leo, melihat kendaraan roda 2 itu mengingatkan Leo pada kejadian beberapa hari lalu, saat mobilnya mogok di tengah jalan. Jadi yang waktu itu, dia. Gumam Leo. Ada apa, Tuan? Tanya Angga saat dirinya sudah keluar dari mobil, dan melihat Leo diam di tempat namun pandangannya tertuju pada satu titik. Sontak Angga pun melihat ke arah yang sama dengan tuannya. Itu, Nona Alexandra, Tuan. Angga yang memang memiliki kepekaan tingkat tinggi, langsung memberitahukan apa yang tuannya ingin dengar. Sementara itu, seperti ada yang memperhatikanku. Ale melepas kedua sarung tangannya lalu menoleh ke kanan dan kiri. Dek. Meski belum membuka helmnya, namun kedua netranya langsung bertemu dengan sepasang mata berwarna biru langit,
milik seseorang yang membuat Ale tidak bisa memejamkan kedua matanya lagi saat mengingat kejadian siang kemarin. Ale pun mematung sesaat, astaga. Kenapa setiap melihatnya jantungku terus berdebar tidak karuan seperti ini? Ale pun mengalihkan pandangannya, kenapa dia belum masuk juga, sih? Gumam Ale ketika melihat di spion motornya, seseorang itu masih setia berdiri di depan pintu masuk perusahaannya. Dengan terpaksa Ale pun turun dari motornya tanpa menunggu lagi pria itu masuk lebih dulu, sebab waktu sudah menunjukkan hampir pukul 8 pagi yang artinya sebentar lagi Ale harus segera mulai bekerja. Ale melangkah masuk tanpa membuka helmnya, itu sengaja Ale lakukan agar tidak langsung bertatapan mata dengan si raja hutan itu. Kenapa masih memakai helm? Tanya Leo saat Ale berusaha untuk melewatinya begitu saja. Dek. Hanya dengan mendengar suaranya saja, membuat detak jantung Ale semakin berdetak cepat. Mungkin jika Ale menghitungnya detak jantung Ale sampai 170 kali per menit, yang mana itu adalah detak jantung orang saat sedang berolahraga. Langkah Ale terhenti, "Maaf, Tuan. Saya buka di dalam saja." Ucap Ale menatap wajah tampan itu dari balik penutup kepalanya. Beruntung helm Ale memiliki visor yang berwarna gelap, artinya siapapun tidak akan bisa melihat ekspresi wajah Ale saat ini. "Mau aku yang buka atau kamu buka sendiri?" "Dek." Saat ini bukan hanya Ale yang terkejut dengan ucapan Leo, namun Angga jauh lebih terkejut. Sang asisten pribadi itu pun sampai menahan senyumnya sekuat tenaga. Dia tidak percaya tuannya benar-benar sudah dibutakan oleh cinta, sampai-sampai dia tidak sadar mereka masih berada di depan pintu masuk dan membuat mereka jadi pusat perhatian karyawan yang lainnya. Bab 34. Dek. Belum sempat Alexandra membuka helmnya sendiri, tangan pria itu sudah terulur dan langsung membuka helm di kepala Ale. Leo merapikan rambut Ale dengan sangat lembut, "Begini lebih baik. Ayo masuk." Leo tanpa sadar menggenggam tangan Ale, dan mengajaknya masuk ke dalam perusahaan bersama-sama. Sementara Angga ditinggal begitu saja, setelah tuannya itu memberikan helm Alexandra padanya. Angga hanya bisa menghela nafas panjang, sulit memang mengendalikan diri saat sedang jatuh cinta. Pria itu pun sangat mengerti kenapa Leo akhir-akhir ini sering bertindak di luar logikanya. "Tuan," pekik Ale sambil berusaha melepaskan tangannya. Sungguh pagi itu seakan menjadi kejutan bagi seluruh karyawan, yang melihat begitu posesifnya seorang CEO perusahaan itu pada Alexandra, karyawannya yang baru 1 hari bekerja di kantor pusat. Puluhan pasang mata tertuju pada kedua sejoli itu. Sorot mata mereka mengisyaratkan penuh dengan tanda tanya besar. Sebenarnya ada hubungan apa antara bos mereka dengan montir baru itu? "Tuan, lepaskan tangan saya." Ucap Ale saat keduanya sudah berada di dalam lift yang sama. Lift khusus yang biasa Leo gunakan. "Tidak." "Hah? Kenapa?" Leo menatap Ale dengan tatapan sendu, "Karena ada yang ingin aku bicarakan denganmu." "Ya sudah, katakan saja tapi lepaskan dulu ini." Leo menggeleng pelan sambil menatap kedua manik mata Alexandra. Kenapa dia terus memberikan tatapan seteduh itu padaku? Dan ada apa dengan hatiku? Rasanya aku juga tidak rela melepaskan genggaman tangannya. "Dek." Tiba-tiba pria itu merasakan jari jemari Ale, menekan punggung tangannya seakan membalas genggaman tangan Leo. Leo tersenyum lalu tangannya yang lain terulur untuk mengusap pucuk kepala gadis itu. Ale yang memiliki tinggi badan yang jauh berbeda dengan Leo, hanya bisa mendongakkan kepalanya menatap dengan lekat kedua mata Leo yang begitu menenangkan. Ting! Bunyi pintu lift terbuka, menyadarkan Ale hingga dalam sekejap membuatnya memalingkan wajah, dan kembali menarik tangannya yang entah sejak kapan jomari mereka sudah saling bertaut. Namun usaha Ale tidak berhasil, karena yang terjadi ia malah semakin mengeratkan tautan jemarinya. "Tuan, kenapa kesini?" Tanya Ale saat melihat sekeliling ternyata Leo membawanya ke lantai 35, lantai yang tidak sembarang orang bisa datang ke sana. Namun bagi Ale,
Ini kali kedua dia berada di lantai itu. Sial, ayo. Tanpa melepaskan tautan jari jomarinya, Leo langsung mengajak Ale ke ruangan pribadinya. Selamat pagi, tuh. Saking terkejutnya, sekretaris Leo yang bernama Aleta itu sampai tidak bisa melanjutkan kalimatnya. Tuannya bersama seorang wanita yang sama yang pernah dia lihat beberapa waktu lalu. Ada hubungan apa Tuan Leo dengan wanita itu? Tanya Aleta dalam hatinya. Sebagai seorang sekretaris Leo, tentu Aleta sangat hafal siapa saja yang menjadi tamu tuannya itu. Dan baru kali ini semenjak Aleta bekerja di perusahaan Leo, dia melihat tuannya bersama seorang wanita. Leo hanya mengangguk satu kali dan langsung membawa Alexandra masuk ke dalam ruangannya. Tuan, tolong lepaskan. Ale kembali menahan tangannya sekuat tenaga lalu mengangkat tangan mereka yang masih bertaut ke atas. Namun langkah Ale kembali terseret, saat Leo membawa dirinya untuk duduk di kursi kebesaran sang raja hutan itu. Kursi yang sejak Leo menjabat sebagai seorang CEO, tidak pernah ada satu orang pun yang dia izinkan untuk duduk di sana. Meskipun sebenarnya tidak ingin, akhirnya mau tidak mau Leo pun terpaksa melepaskan tautan tangan mereka. Kamu tunggu di sini. Jangan kemana-mana sampai aku menjemputmu. Oke. Tapi kenapa, Tuan? Aku kan harus bekerja, karena Tuan hanya memberiku waktu 3 hari. Leo menyelipkan anak rambut di belakang telinga Ale. Jika kita hanya berdua, kamu boleh memanggilku Leo saja. Ucapan Ale menggantung saat Leo meletakkan jari telunjuk di B1 bir gadis itu. Lupakan soal tenggat waktu yang kita bahas kemarin. Dan sekarang tugas kamu hanya harus tetap berada di sini. Oke. Tapi kenapa? Ada apa sebenarnya? Ale jadi semakin penasaran jika dilarang tanpa alasan seperti ini. Cukup percaya padaku. Ingat jangan keluar sebelum aku datang. Mengerti? Sepertinya Ale benar-benar sudah tersihir dengan perlakuan Leo yang sangat lembut itu. Dari cara bicara dan tatapannya, Ale benar-benar dibuat tidak bisa menolak perintah si raja hutan tersebut. Ale mengangguk tanpa menurunkan pandangannya dari mata Leo, dan sekali lagi tanpa gadis itu sadari saat ini jarak mereka begitu dekat dan sudah sangat in asterisk M. Leo mengacak-acak rambut Ale dengan menyunggingkan senyumnya, setelah itu Leo pun keluar dari ruangan meninggalkan Alexandra sendirian. Tuan Peter mencari Anda. Beliau sekarang sudah ada di basement. Angga yang baru sampai di lantai 35, langsung memberitahu Leo bahwa tuan besarnya menunggu Leo di lantai paling dasar gedung bertingkat itu. Leo tanpa ekspresi lalu masuk ke dalam lift, namun sebelum pergi tadi Leo sudah meminta sekretarisnya itu, untuk tidak mengizinkan siapapun masuk ke ruangannya apalagi membiarkan seseorang yang saat ini berada di dalam ruangan itu keluar. Kenapa ke sini? Apa yang Dat cari? Tanya Leo saat dirinya sudah berada di samping Dat Peter. Kamu sembunyikan di mana gadis itu? Dek. Leo mematung, sepertinya dia memang tidak berbakat untuk berbohong. Sejak dulu kedua orang tuanya selalu tahu jika Leo melakukan hal yang menyimpang dari aturan keluarganya. Apa maksud Dedi? Aku tidak mengerti. Dat Peter tersenyum lalu menepuk bahu putranya pelan. Apa kamu benar-benar menyukainya? Leo terdiam namun diamnya Leo diartikan lain oleh Tuan Peter. Kalau memang kamu sudah yakin dengan perasaanmu maka perjuangkanlah. Cinta itu harus diperjuangkan, nak. Jangan sampai kamu kehilangan untuk kedua kalinya. Dek, kehilangan untuk kedua kalinya. Apa maksud ucapan Dedi? Tuan Peter kembali menyunggingkan senyumnya. Kamu pasti tahu apa yang Dat maksud. Sudahlah, Dat akan kembali ke rumah karena momimu pasti akan tambah marah jika Dat terlalu lama pergi. Puk-puk. Tuan Peter kembali menepuk bahu Leo 2 kali seraya mengusapnya pelan. Ingat. Perjuangkan cintamu. Semoga kamu berhasil. Setelah mengatakan itu, Dat Peter pun pergi untuk kembali ke rumah utama. Sedang Leo, dia masih mematung dan sibuk mencerna ucapan dedinya tadi.
Namun jauh dari itu ada perasaan lega, karena dedinya tidak berbuat yang macam-macam dengan memaksa untuk bertemu Alexandra.